Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa Alhamidahat dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4 kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah AIK 4 yang merupakan penjelasan dari materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Materi yang pertama yaitu Gerakan Pembaharuan dalam Islam. Sejarah peradaban Islam sudah berlangsung dari zaman Nabi Muhammad SAW dan masa pemerintahan setelahnya. Secara umum, peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Masa kejayaan Islam atau the Islamic Golden Age mendominasi sejak abad ke-8 sampai abad ke-13 Masehi. Kota-kota Islam seperti Baghdad, Cordoba, Damaskus, Alexandria, dan lain-lain merupakan pusat peradaban dan kebudayaan sehingga menjadi tujuan utama pelajar dan mahasiswa dari seluruh penjuru bumi untuk menuntut ilmu. Pada masa ini pula banyak lahirnya ilmuwan teologi maupun sains seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Kindi, dan lain sebagainya. Peradaban Islam mulai mengalami kemunduran sekitar tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Sebelumnya, peradaban Islam yang mengalami kemajuan pesat pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Cordoba, serta Daulah Fatimiyah di Mesir mengalami kemunduran. Penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongolia dan yang dipimpin oleh Hulagu Khan merupakan awal mula kemunduran peradaban Islam. Setelah menaklukkan Baghdad, bangsa Mongolia kembali menaklukkan kerajaan Islam lainnya. Di abad yang sama, peradaban Islam di Eropa juga mengalami kemunduran. Penyebab utamanya adalah invasi Kristen di Eropa, tepatnya di Spanyol. Sedangkan di Mesir, para khalifahnya hidup dengan kemewahan dan adanya konflik internal juga merupakan salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam. Pada periode Islam modern sekitar tahun 1800 Masehi sampai sekarang, merupakan masa kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai menyadari bahwa umat Islam tertinggal jauh dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut merupakan salah satu alasan terjadinya masa pembaharuan Islam, yang mana tetap berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Materi kedua yaitu latar belakang berdiri dan tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, beliau mulai menyemaikan benih pembaharuan di tanah air. Gagasan tersebut diperoleh setelah berguru kepada para ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Melihat keadaan umat Islam pada saat itu dalam keadaan penuh dengan amalan yang bersifat mistik, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Awalnya ajaran ini ditolak, namun berkat kegigihan dan kesabarannya serta ketekunannya akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi merupakan hasil interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan teman-temannya dari Budi Utomo, serta saran dari salah satu seorang siswa yang sering datang ke rumah beliau dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang beliau rintis harus diurus dalam bentuk sebuah organisasi. Nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan,
yang bernama Muhammad Sa'idu. Nama Muhammadiyah kemudian diputuskan Kyai Haji Ahmad Dahlan setelah melakukan sholat istikharah. Artinya, untuk mendirikan Muhammadiyah memiliki dimensi spiritualitas yang tinggi, sebagaimana tradisi kiai atau dunia pesantren. Pemberian nama Muhammadiyah oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan diharapkan agar warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala tindakannya. Muhammadiyah mengajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim Statuten Muhammadiyah, anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama pada tahun 1912. Kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya. Beliau mampu memadukan Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan. Berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan yang meliputi membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam, dan yang terakhir yaitu mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Materi yang ketiga yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Kyai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta, dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Beliau merupakan putra dari Kyai Haji Abu Bakar bin Kyai Haji Mas Sulaiman. Ibunya bernama Siti Aminah binti Kyai Haji Ibrahim. Nama semasa kecilnya adalah Muhammad Darwis dan mendapatkan nama kehormatan Raden Ngabening Abdul Darwis dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 karena ayahnya memiliki kedudukan yang tinggi di Kesultanan Yogyakarta. Setelah kembali dari Mekah, namanya berganti menjadi Haji Ahmad Dahlan dan gelar kiai ditambahkan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas pengetahuan agamanya dan keyakinan masyarakat akan kesolehannya. Kyai Haji Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Kyai Haji Ahmad Dahlan menikahi Siti Walidah dan dikaruniai 6 orang anak. Setelah mendirikan Muhammadiyah, Kyai Haji Ahmad Dahlan menikah kembali dengan 3 orang perempuan, yaitu R.A.Y. Sutijah Widianingrum, Nyai Rum, dan Nyai Aisyah. Alasan dibalik pernikahan tersebut adalah untuk berdakwah. Kyai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengenyam pendidikan formal dengan masuki jenjang atau tingkatan sekolah tertentu. Ia mempelajari berbagai ilmu dengan cara berguru kepada para ulama, para ahli, dan membaca buku serta kitab-kitab. Kemampuan dasar membaca dan menulis ia dapatkan dari keluarganya. Semangat besar yang dimiliki Kyai Haji Ahmad Dahlan ia gunakan dalam mendalami ilmu agama. Ketika belajar di Mekah, beliau pernah belajar dengan Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Ghafani, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Dalam hal organisasi, beliau adalah seorang organisator. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, beliau telah melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan dakwah, seperti menjadi khatib besar dengan gelar Imam Amin, dengan gelar Khatib Amin,
kemudian pelopor musyawarah alim ulama, dan pengurus Budi Utomo, dan lain sebagainya. Pokok pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan yaitu yang pertama dalam bidang akidah, beliau sejalan dengan pandangan dan pemikiran ulama salaf. Yang kedua, beragama itu berarti beramal. Artinya, berkarya atau melakukan tindakan sesuai dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, dasar pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, adanya cara untuk memahami Al-Quran dan isi kandungan di dalamnya. Yang kelima, tindakan nyata adalah wujud konkret dari penterjemah Al-Quran yang dilandasi dengan ilmu logika. Yang keenam, memiliki pedoman hidup untuk selalu maju dengan landasan moral dan keikhlasan dalam beramal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mengikuti peradaban ilmu pengetahuan yang selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Materi keempat yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar dan ADART Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan pokok pikiran yang menjiwai dan melandasi gerakan Muhammadiyah. Isi ADART Muhammadiyah adalah aturan umum pengelolaan organisasi Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh Ki Bagus Hadikusumo dengan bantuan beberapa sahabatnya. Penyusunan ini dimulai pada tahun 1945 dan disahkan pada sidang Tanwir tahun 1951. Latar belakang dibuatnya MADM ini didasarkan pada perkembangan Muhammadiyah yang semakin berkembang secara lahiriah dan semakin kuatnya pengaruh luar yang tidak sesuai dengan paham Islam. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung 7 pokok pikiran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Yang kedua, hidup bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama menuju kehidupan bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib. Yang kelima, perjuangan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah hanya akan dicapai dengan ittiba'ur Rasul. Yang keenam, perjuangan mewujudkan tujuan dan cita-cita Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dengan cara berorganisasi. Yang ketujuh, perjuangan Muhammadiyah adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Identitas dan asas Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf, nahi munkar, dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah itu berasas pada Islam. Keanggotaan Muhammadiyah dibagi menjadi 3, yaitu anggota biasa ialah warga negara Indonesia yang beragama Islam. Yang kedua itu anggota luar biasa ialah orang Islam yang bukan warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, anggota kehormatan ialah perseorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah. Organisasi otonom adalah satuan organisasi di bawah naungan Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dengan bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan Muhammadiyah. Terdiri atas organisasi otonom umum yaitu IMM, IPM, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Hizbul Waton, Tapak Suci, dan organisasi otonom khusus yaitu Aisyah. Materi yang kelima itu adalah kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan gerakan Islam dengan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan pada perseorangan dan masyarakat. Dakwah tersebut merujuk pada muslim bersifat tajdid dan kepada non-muslim bersifat ajakan untuk memeluk agama Islam.
dan membimbing masyarakat dalam hal kebaikan yang dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata. Dalam perjuangan melaksanakan usaha tersebut, Muhammadiyah mendasarkan segala amalan usahanya atas prinsip-prinsip yang ada dalam mukadimah anggaran dasar yang sudah saya terangkan sebelumnya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah harus berpedoman pada berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Sifat yang dimiliki Muhammadiyah dan wajib dipelihara yaitu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Kerjasama dengan golongan Islam maupun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara. Yang terakhir, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Materi yang keenam yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah diputuskan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo. Kemudian MKCHM ini diubah dan disempurnakan berdasarkan amanah dan kuasa Tanwir Muhammadiyah tahun 1970 oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Isi MKCHM ada 5, yaitu yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasar pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Dan yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap masyarakat untuk berusaha bersama-sama menjadikan negara yang adil dan makmur serta diridhoi oleh Allah. Cita-cita Muhammadiyah yaitu terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam dalam keyakinan Muhammadiyah yaitu agama merupakan apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya berupa perintah-perintah dan larangan-larangan berupa petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Pemikiran dan gerakan Muhammadiyah itu ada dalam 4 bidang. Yang pertama, bidang akidah, yang kedua, bidang akhlak, dan yang ketiga, bidang akidah, dan yang terakhir adalah bidang muamalah, yang mana tercantum di dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.